Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Suci Ramadhani dari kelas 1B, Prodi D3 Keperawatan Bengkulu dengan NIM P051202210056. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem kardiovaskuler dan sistem pernapasan. Namun terlebih dahulu saya akan menyampaikan materi sistem kardiovaskuler. Masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian. Kardio diartikan sebagai jantung. Kardiak berarti pemompa. Vaskuler berarti pembuluh darah, di mana pembuluh darah ada 3, yaitu pembuluh darah arteri, kapiler, dan vena. Kardiovaskuler merupakan sistem transportasi tubuh atau sistem peredaran darah. Jadi dapat diartikan proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan tubuh sekaligus pengambilan zat yang tidak diperlukan untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Komponen-komponen kardiovaskuler. Komponen kardiovaskuler terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung, gambar anatomi jantung. Seperti yang setelah tertera bahwa ada 17 bagian di jantung. Anatomi jantung manusia. Di sana tertera ada arteri pulmonalis, serambi kiri, katup mitral, katup aorta, bilik kiri, arteri koroner, aorta, pembuluh darah bilik kava atas, katup pulmoner, katup tricuspid, serambi kanan, pembuluh darah balik kava bawah, balik kanan, dan ada otot kapiler. Anatomi jantung. Jantung merupakan organ pemompa yang besar, berupa otot berbentuk di atas dan puncaknya di bawah. Ukuran jantung. Ukuran jantung kira-kira kurang lebih sebesar kepalan tangan, beratnya sekitar 250-350 gram. Jantung ini terletak di dalam rongga toraks di antara dua paru-paru agak miring ke kiri. Struktur pembagian jantung. Struktur pembagian jantung terdiri dari superior dan bagian inferior. Di bagian superior ada atrium, ada bagian kiri dan kanan. Di bagian inferior ada ventrikel, ada bagian kiri dan bagian kanan. Atrium kiri yaitu tempat penerima darah segar dari paru-paru, sedangkan atrium kanan tempat penerima darah tidak segar dari seluruh bagian tubuh. Ventrikel. Ventrikel menyediakan tenaga utama yang dapat dipakai untuk memompa darah sistem pembuluh darah. Ventrikel kanan paru-paru yaitu tempat memompa darah ke paru-paru, sedangkan ventrikel kiri tempat memompa darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Lapisan yang menutupi jantung. Ada 3 lapisan yang menutupi jantung, yaitu yang pertama perikardium, terdiri dari 2 lapis, ada perikardium parietal dan perikardium visceral. Lalu yang kedua ada miokardium, di mana ini adalah lapisan dinding jantung bagian tengah yang tersusun dari otot-otot jantung. Lalu yang ketiga endokardium. Endokardium adalah lapisan dalam jantung yang tersusun dari lapisan tipis jaringan ikat. Dinding ventrikel lebih tebal daripada atrium, sebab untuk mengakomodasi agar ventrikel tidak mudah rusak saat memompa darah. Dinding ventrikel kiri lebih tebal daripada ventrikel kanan, sebab kekuatan kontraksi ventrikel kiri jauh lebih besar. Pembuluh darah yang tersambung dengan jantung. Pembuluh darah yang tersambung dengan jantung yaitu yang pertama ada arteri membawa darah dari jantung dan ada vena membawa darah ke jantung. Vena superior dan inferior tugasnya yaitu mengalirkan darah ke dalam atrium kanan, sedangkan vena pulmonalis yang terdiri dari 4 buah membawa darah dari paru-paru masuk ke atrium kiri. Ada arteri pulmonalis yaitu membawa darah keluar dari ventrikel kanan menuju paru-paru, dan terakhir ada aorta membawa darah keluar dari ventrikel kiri. Katup jantung. Katup jantung terdiri dari 4, yaitu ada katup pulmonal, katup aorta, dan katup tricuspidalis serta katup bicuspidalis. Fisiologi jantung. Fisiologi jantung terdiri dari 7, yaitu yang pertama jantung sebagai pompa, 2 siklus jantung, 3 bunyi jantung, 4 debaran jantung, 5 denyut arteri, 6 efektivitas jantung, dan 7 sirkulasi darah. Yang pertama yaitu jantung sebagai pompa. Fungsi utama jantung yaitu memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh, di mana pada saat memompa jantung, otot-otot jantung atau yang disebut miokardium bergerak. Lalu selain itu, otot jantung juga mempunyai kemampuan untuk menimbulkan rangsangan listrik. Aktivitas kontraksi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan selalu didahului oleh aktivitas listrik. Aktivitas listrik inilah dimulai pada nodus sinoatrial atau nodus SA yang terletak pada celah antara vena cava superior dan atrium kanan. Gerakan jantung.
Gerakan jantung berawal dari nodus SA yang mengalami gelombang depolarisasi secara spontan, sehingga menyebabkan timbulnya potensial aksi yang disebarkan melalui sel-sel otot atrium, nodus atrioventrikuler atau nodus AV, berkas His, serabut Purkinje, dan akhirnya ke seluruh otot ventrikel. 2. Siklus jantung. Siklus jantung yaitu merupakan peristiwa yang terjadi pada jantung berawal dari permulaan sebuah denyut jantung sampai berakhirnya denyut jantung berikutnya. Gerakan jantung terdiri dari 1. Sistol atau kontraksi, 2. Diastol atau relaksasi atau pengunduran. Yang ketiga, bunyi jantung. Selama gerakan jantung dapat terdengar dua macam suara yang disebabkan oleh katup-katup yang menutup secara pasif, yaitu bunyi yang pertama disebabkan menutupnya katup A sampai V dan kontraksi dari ventrikel. Bunyinya panjang dan melemah, terdengar seperti loop. Bunyi kedua disebabkan karena menutupnya katup aortik dan pulmoner sesudah kontraksi dari ventrikel. Bunyinya pendek dan tajam, terdengar seperti tuk. Dalam keadaan normal, jantung tidak mempunyai bunyi lain. Tetapi bila aliran darah cepat atau bila ada kelainan pada katup atau salah satu ruangnya, maka dapat terjadi bunyi lain, biasanya disebut bising. 4. Debaran jantung atau debaran apex, yaitu suatu pukulan ventrikel kiri kepada dinding anterior yang terjadi selama kontraksi ventrikel. Debaran ini dapat diraba dan sering terlihat juga pada ruang interkostal kelima kiri, kira-kira 4 cm dari garis tengah sternum. 5. Denyut arteri, yaitu suatu gelombang yang teraba pada arteri bila darah dipompa keluar jantung. Misalnya arteri radialis di sebelah depan pergelangan tangan, arteri temporalis di atas tulang temporal, arteri dorsalis pedis di belokan mata kiri. Kecepatan denyut jantung dalam keadaan sehat berbeda-beda, itu bisa dipengaruhi oleh umur, aktivitas, makanan, dan juga emosi. Irama dan denyut jantung sesuai dengan siklus jantung. Jika jumlah denyut 70, berarti siklus jantung pun 70 kali per menit. Kecepatan normal denyut nadi newborn yaitu 140. Tahun pertama 120, tahun kedua 110, umur 5 tahun 96 sampai 100, dewasa 60 sampai 80. 6. Efektivitas jantung. Faktor yang menyebabkan jantung hipoefektif yaitu yang pertama, disebabkan oleh infark miokardium. Kedua, penyakit katup jantung. Ketiga, perangsangan saraf vagus jantung. 4. Penyakit jantung bawaan atau kongenital. 5. Miokarditis. Dan 6. Anoksia jantung. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jantung hiperefektif yaitu yang pertama, kerja berat, hipertrofi, perangsangan simpatis, dan penghambatan parasimpatis. Yang terakhir, 7, yaitu sirkulasi darah. Sirkulasi darah ini ada dua, yaitu sirkulasi paru dan sirkulasi sistematik. Sirkulasi paru, yaitu darah dari vena masuk ke ventrikel kanan, lalu ke arteri pulmonalis, dan ke paru-paru, kapiler pulmonal, lalu ke vena pulmonalis, dan ke atrium kiri. Jadi sirkulasi paru, O2 masuk dan CO2 keluar dari kapiler. Sedangkan sirkulasi sistemik yaitu darah mengalir masuk ke ventrikel kiri atau dari atrium kiri ke aorta, lanjut ke arteri besar dan arteri kecil, lalu ke arteriola, lalu ke kapiler, ke venul dan vena kecil, lalu ke vena besar, lalu ke vena cava inferior dan vena cava superior, lalu ke atrium kanan. Dan bisa disimpulkan bahwa sirkulasi sistemik merupakan O2 keluar dan CO2 masuk dalam kapiler. Baiklah, yang selanjutnya itu materi sistem pernapasan. Saluran pernapasan terbagi menjadi 3, yaitu saluran pernapasan bagian atas, di mana yang memungkinkan masuknya udara atmosfer ke dalam sistem pernapasan, melibatkan hidung, mulut, laring-faring, dan juga trakea atau tenggorokan. Lalu saluran udara pernapasan bagian bawah, yang memungkinkan lewatnya udara atmosfer ke paru-paru itu sendiri, melibatkan bronkus dan bronkiolus. Lalu yang ketiga yaitu saluran udara pernapasan akhir, yang memungkinkan pertukaran gas terjadi di sini, yaitu melibatkan bronkiolus, kantung alveolar, dan alveoli. Alat-alat pernapasan pada manusia. Yang pertama ada hidung atau nasal, yang kedua ada faring atau tekak, yang ketiga ada laring atau pangkal tenggorokan, yang keempat trakea atau batang tenggorokan, yang kelima bronkus atau cabang batang tenggorokan, yang keenam bronkiolus atau cabang bronkus, dan yang ketujuh pulmo atau paru-paru.
1. Hidung merupakan bagian teratas dari alat pernapasan, di mana terdapat rambut-rambut halus yang menyaring udara yang masuk, serta ada selaput lendir dan juga saraf penciuman. Lubang hidung kanan dan kiri dibatasi oleh sekat hidung. Rongga hidung berhubungan dengan rongga mulut. Rongga hidung dibedakan menjadi 3 daerah, yaitu ada daerah vestibulum berada tepat di belakang lubang hidung, dan daerah ujung saraf penciuman berada di bagian atas rongga hidung, serta di daerah pernapasan, yaitu daerah terbesar dari rongga hidung di mana banyak menghasilkan lendir. 2. Tekak atau faring. Tekak atau faring ini yaitu saluran yang panjangnya kira-kira 12-14 cm. Di mana di sini tempat terjadinya persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Di bawah tekak ini terdapat pangkal tenggorokan yang disebut laring. Lalu yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan. Laring ialah struktur kompleks berbentuk kerucut berbalik yang tersusun atas 9 tulang rawan dan sejumlah besar otot. Panjangnya sekitar 3-4 cm. Tulang rawan yang terdapat pada pintu masuk laring ini disebut epiglotis. Epiglotis itu ialah suatu klep yang bertugas mengatur pergantian perjalanan udara pernapasan dan makanan pada persimpangan tersebut. Pada laring juga terdapat glotis dan pita suara. Ada beberapa otot yang mengatur ketegangan pita-pita suara sehingga bergetar dan menimbulkan suara. Keempat, trakea atau batang tenggorokan. Merupakan pipa yang panjangnya kira-kira 11 cm dan terletak di depan esofagus. Dinding trakea ini terdiri dari 3 lapis, yaitu ada lapisan luar, di mana di sini ada jaringan ikat, lapisan tengah, otot polos dan cincin tulang rawan, dan lapisan terdalam ada jaringan epitel bersilia. 5. Bronkus. Bronkus ialah bagian yang menghubungkan paru-paru dengan trakea. Tiap-tiap bronkus terdiri dari lempengan tulang rawan dan dindingnya terdiri dari otot halus. 6. Bronchiolus. Bronchiolus ialah cabang-cabang dari bronkus. Bronchiolus ini mempunyai saluran yang lebih kecil dan dinding yang lebih tipis daripada bronkus. Cincin tulang rawannya juga semakin tipis dan berubah menjadi sisik epitel. 7. Alveolus. Merupakan saluran akhir dari alat pernapasan. Dindingnya tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler darah. Pada alveolus ini terjadilah pertukaran O2 atau oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dengan CO2 atau karbon dioksida dari sel-sel darah ke udara bebas. Lanjut ke mekanisme pernapasan. Dalam pernapasan terjadi 2 siklus, yaitu ada inspirasi dan ekspirasi, berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya. Manusia dapat melakukan 2 mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Inspirasi pernapasan dada. Inspirasi pernapasan dada ini sendiri yaitu diawali dengan berkontraksinya musculus intercostalis sehingga tulang rusuk terangkat. Lalu yang kedua, keadaan inilah yang menyebabkan terangkatnya tulang rusuk dan rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Lalu yang ketiga, paru-paru mengembang menyebabkan tekanan udara rongga paru-paru menjadi lebih rendah dari tekanan udara luar. Dengan demikian, udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Ekspirasi pernapasan dada. Ekspirasi pernapasan dada ini berlangsung saat musculus intercostalis berelaksasi sehingga tulang rusuk menyempit dan paru-paru mengecil. Lalu yang kedua, paru-paru mengecil menyebabkan tekanan udara dalam rongga paru-paru menjadi lebih tinggi dari tekanan udara luar. Lalu yang ketiga, sehingga udara keluar dari paru-paru. Inspirasi pernapasan perut. Inspirasi pernapasan perut diawali dengan berkontraksinya otot diafragma, sehingga diafragma yang semula melengkung berubah menjadi datar. Keadaan diafragma mendatar mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengembang. Lalu ketiga, tekanan udara yang rendah dalam paru-paru menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, ekspirasi pernapasan pada perut. 1. Proses ekspirasi terjadi saat otot diafragma berelaksasi, sehingga diafragma kembali melengkung. Lalu yang kedua, keadaan melengkungnya diafragma ini mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Lalu yang ketiga, sehingga tekanan udara dalam paru-paru naik dan udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya yaitu volume pernapasan pada paru-paru. Volume udara pernapasan pada setiap orang itu berbeda-beda, di mana ada faktor-faktor yang menyebabkannya bervariasinya volume udara yang dinapaskan oleh paru-paru. Yaitu yang pertama, dari cara seseorang tersebut melakukan pernapasan, dari kekuatan bernapas, dan dari posisi badan seseorang yang melakukan pernapasan. Frekuensi pernapasan. Gerakan pernapasan diatur oleh pusat pernapasan yang terdapat di otak dan aktivitas saraf
pernapasan terjadi karena adanya rangsangan dari kadar karbon dioksida dalam darah. Pada umumnya, manusia bernapas 15-18 kali per menit, akan tetapi cepat atau lambatnya bernapas pada setiap orang itu yang berbeda-beda. Adapun faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya bernapas, yang pertama yaitu ada usia, di mana bayi dan balita memiliki frekuensi bernapas lebih banyak dibanding orang dewasa karena volume paru-paru yang relatif kecil dan sel-sel tubuh sedang berkembang, sehingga membutuhkan banyak oksigen. Hal yang kedua, jenis kelamin. Frekuensi pernapasan wanita pada umumnya lebih banyak dibanding laki-laki. Lalu yang ketiga, aktivitas. Orang yang sedang beraktivitas membutuhkan energi yang lebih tinggi tentunya dibandingkan dengan orang yang sedang beristirahat. Keempat, posisi tubuh. Posisi tubuh mempengaruhi frekuensi pernapasan karena berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Oleh karena itu, frekuensi pernapasan orang yang sedang berdiri lebih besar daripada orang yang duduk atau berbaring. Lalu yang kelima yaitu ada suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, semakin besar juga frekuensi pernapasannya karena semakin cepat metabolismenya sehingga diperlukan peningkatan oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan pengeluaran karbon dioksida keluar tubuh. Yang terakhir yaitu ada kelainan dan penyakit sistem pernapasan. Yang pertama ada penyakit asfiksi, di mana gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, ataupun jaringan darah. Lalu yang kedua TBC, merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculus. Lalu yang ketiga, hipoksia, ialah kekurangan oksigen dalam jaringan yang dapat menyebabkan kematian sel. Lalu yang keempat, asidosis, di mana disebabkan meningkatnya kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah yang menyebabkan terganggunya pernapasan. Lalu yang kelima yaitu ada sianosis, ialah suatu kebiruan pada kulit yang disebabkan karena jumlah hemoglobin deoksigenasi yang berlebihan di dalam pembuluh darah kulit, terutama kapiler. Lalu yang keenam ada faringitis, merupakan peradangan pada faring sehingga timbul rasa nyeri saat menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Lalu yang ketujuh, pneumonia, yaitu merupakan peradangan paru-paru di mana biasanya berisi cairan dan eritrosit yang berlebihan akibat infeksi dalam alveolus. Lalu yang kedelapan ada emfisema paru-paru, ialah jumlah udara yang berlebihan dalam paru-paru akibat menghisap banyak tembakau pada rokok, yaitu seperti orang yang sering merokok. Dan yang kesembilan ada asma, ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronkiolus yang menyebabkan kesukaran dalam bernapas. Biasanya ini disebabkan oleh hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda asing di udara. Dan yang terakhir ada difteri, yaitu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtherial yang dapat menimbulkan penyumbatan pada rongga faring atau faringitis atau laring atau laringitis oleh lendir yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Mungkin sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.